Assalamualaikum bre, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Saya akan sampaikan di awal sebuah pernyataan yang pasti disetujui bersama bahwa Coca-Cola bukan minuman terenak di dunia. Tetapi kenapa dia menjadi yang terlaris di dunia? Kalau kita bandingkan misalkan dengan Bandrek, dengan Bajigur, dengan Pepsodent, Baygon, dan yang semacam itu, Coca-Cola itu rasanya biasa-biasa aja, atau bahkan mungkin di bawah rasanya itu. Tergantung selera, tetapi kita paham dengan pasti bahwa Coca-Cola bukan bukan minuman yang paling enak. Tetapi kenapa dia laku? Kenapa dia dikenal di seluruh dunia? Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, semuanya mengenal Coca-Cola. Apakah ini ada konspirasi Yahudi, atau ini menggunakan penglaris yang subur? Simak videonya sampai tuntas karena di sini ada banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Ayo kita mulai. Coca-Cola didirikan pada tahun 1886 oleh Pak Pemberton, seorang apoteker yang sebenarnya pecandu kokain. Bahkan nama Coca-Cola sendiri itu awalnya itu adalah Coca, itu artinya kokain, dan Cola itu artinya adalah semacam makanan yang menghasilkan kafein. Dari situ kita mengetahui bahwa ini adalah makanan atau minuman yang tidak sehat untuk dikonsumsi, tetapi ironinya justru Coca-Cola generasi awal itu dibuat dan dipasarkan sebagai minuman obat. Kayak La Segar, segar dingin yang kayak gitu. Katanya diklaim ini bisa mengurangi berbagai jenis penyakit atau bisa menghilangkan berbagai jenis penyakit. Nah, tentu saja masyarakat tidak peduli soal penyakitnya dan tidak peduli soal kandungan dan gizi, soal hal-hal yang semacam itu. Justru banyak di antara masyarakat yang suka dengan rasanya yang agak aneh itu, yang pada waktu itu tentu saja tidak terlalu mengemuka di pasar Amerika Serikat. Nah, kesuksesan Coca-Cola ini pada akhirnya menginspirasi banyak orang, banyak produk untuk mengikuti jejaknya. Salah satunya adalah bread drink. Bread drink ini sebenarnya adalah minuman yang dibuat berdasarkan nama dari orang yang membuatnya. Tetapi melihat kesuksesan Cola dan mereka melihat bahwa pangsa pasar mereka itu serupa, maka mereka ganti nama menjadi Pepsi Cola. Untuk merebut pangsa pasar, Pepsi seringkali mencoba untuk melakukan spekulasi-spekulasi di bidang periklanan, di bidang manajemen, di bidang bahan baku, dan sebagainya. Ini di satu sisi memberikan kepada mereka keunggulan-keunggulan, tetapi di sisi lain ini menghasilkan blunder yang luar biasa. Salah satu hal yang kemudian menjadi sangat berhasil itu adalah mereka membuat jingle untuk iklannya. Nikel yang kayak gitu lah ya. Yang saya kalau denger itu berasa kayak nonton film Tom and Jerry gitu. Nah, itu bisa dianggap sebagai salah satu inovasi dalam periklanan yang berhasil. Tetapi di sisi lain, Pepsi itu sejak awal adalah perusahaan yang bermasalah. Di awal pembentukannya mereka kekurangan dana, masalah manajemen, ribut satu sama lain, dan sebagainya. Dan kemudian mereka sempat bangkrut 1923 dan 1931. Dan ini harus kita garis bawahi Baraya, karena sekali lagi Pepsi itu sering kali melakukan tindakan-tindakan yang luar biasa, tetapi mereka punya masalah yang dilestarikan sampai detik ini, yaitu keributan internal di dalam manajemennya. Coca-Cola tidak mengalami hal yang semacam itu ya. Tentu saja sebagai sebuah perusahaan mereka itu sering gontok-gontokan, sering ribut di dalamnya secara internal gitu ya. Ya sesuatu yang wajar, tetapi mereka selalu berhasil untuk menciptakan akomodasi-akomodasi atas konflik-konflik yang ada di dalam perusahaannya. Dan karena itu maka mereka justru akhirnya menghasilkan produk-produk pemasaran yang jauh lebih hebat dan dianggap brilian. Apa diantaranya adalah ketika mereka berhasil menjadikan Sinterklas sebagai simbol produknya. Jadi ini juga kan pernah dibahas sama Pak Deddy Kobisa dulu ya. Jadi waktu beliau menyindir soal Natalan itu, dia katakan bahwa Sinterklas itu memang dibuatnya oleh Coca-Cola. Pernyataan itu ada benarnya dan banyak salahnya. Maksudnya ada benarnya bahwa Coca-Cola memang yang akhirnya mempopulerkan karakter Sinterklas seperti yang kita kenal sekarang. Tetapi Coca-Cola menjadikan Sinterklas sebagai figur seperti yang kita kenal sekarang itu justru karena Coca-Cola melihat bahwa orang-orang Amerika dan Eropa sudah sangat mengenal Sinterklas ini, makanya dipakai gitu. Ya, yang jadi masalah adalah sebelum Coca-Cola mempatenkannya ini, Sinterklas itu bentuknya, modenya macam-macam. Ada yang digambarkan kurus, digambarkan pendek, digambarkan ya macam-macam, kadang-kadang bajunya juga hijau gitu. Nah, setelah Coca-Cola ini akhirnya dipatenkan satu versi yang paling besar, bahwa dia itu adalah pria gendut berjenggot dengan jubah warna merah dan seterusnya dan seterusnya. Khususnya untuk topi dan sepatu bot itu benar-benar buatan
ya, Coca-Cola. Jadi kalau misalkan sekarang ada orang yang pakai topi Sinterklas gitu, itu jangan marah-marah itu, karena itu bukan simbol Kristen, tetapi itu adalah simbol Coca-Cola. Karena sebelum itu Sinterklasnya pakai mahkota yang versi simbol Kristen itu. Nah begitu. Ya kita lanjut lah ya. Nah di sini ketika Coca-Cola berhasil untuk menggandeng Sinterklas itu dianggap sebagai salah satu pemasaran yang paling jenius. Karena apa? Yang pertama adalah bahwa Coca-Cola berhasil mengambil salah satu karakter yang paling disukai dan paling dikenal masyarakat barat, tetapi dia tidak harus membayar royalti pada siapapun. Ini kan penting ya. Jadi dia pakai Sinterklas, kita nggak bisa bayar pada folklore kan, dia nggak bayar pada siapapun. Bahkan sebaliknya, kalau sekarang kita misalkan pakai topi yang seperti itu, pakai boot yang seperti itu, kemudian kita bawa Coca-Cola, maka kita harus izin pada Coca-Colanya karena itu adalah royaltinya mereka, bukan kita gitu. Hebat kan? Penggunaan Sinterklas dalam hal ini juga menjadi sangat jenius karena pangsa pasarnya yang dibidik pada akhirnya adalah anak-anak. Karena Sinterklas itu adalah tokoh yang digemari sama anak-anak. Kalau orang dewasa sudah tahu bahwa itu bohong kan. Anak-anak dengan semua fantasi dan imajinasinya percaya bahwa Sinterklas itu ada dan ini dijadikan sebuah produk. Apa yang menarik dari sini adalah pertama, kalau kita membidik pangsa pasar anak-anak, maka kita menghadapi pangsa pasar yang irasional. Jadi mereka tidak akan mempan dengan gagasan atau dengan isu-isu tentang lingkungan hidup, nggak akan mempan dengan isu-isu bahwa Coca-Cola itu tidak sehat dan sebagainya. Mereka tidak akan peduli dengan itu. Karena itu mereka akan tetap mengenyot Coca-Cola. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah bahwa kalau kita mengiklankan sesuatu kepada anak-anak, anak-anak itu akan tumbuh besar, dia akan dewasa. Jadi pangsa pasarnya adalah pangsa pasar jangka panjang. Jadi kalau Baraya misalkan suka pada sesuatu waktu kecil, Baraya akan mengingatnya sampai dewasa kan, dan itulah yang dipertimbangkan oleh perusahaan Coca-Cola ketika membawa Sinterklas. Sama ketika saya misalkan makan batagor, kenapa saya suka sekali dengan batagor? Karena waktu kecil ibu saya suka bawa saya ke Batagor Mas Paijo. Saya merasakan di situ enak sekali, maka sampai sekarang ketika saya menemukan ada begitu banyak varian batagor yang berbeda-beda, saya tetap akan suka pada batagor karena sejak kecil saya suka. Begitu. Nah, cara memasarkan yang seperti ini pada akhirnya diikuti oleh beberapa perusahaan-perusahaan besar. Salah satunya adalah McD. Baraya tahu ya, McD itu dikritik banyak karena masalah kesehatan, dikritik banyak karena masalah kepegawaian dan sebagainya. Tetapi karena pangsa pasar mereka itu adalah anak-anak, mereka menjual mainan. Si anak-anak itu ditawari berbagai mainan kalau beli McD di situ. Akhirnya apa? Si anak-anak tetap membelinya. Dan karena si anak-anak tetap membelinya, ketika dia dewasa, dia tetap akan menjadi pelanggan McD. Begitu kan? Dan ini juga yang dipakai misalkan oleh Suzuki. Baraya di tahun 90-an suka nonton Kamen Rider yang kayak gitu ya, ngeng-ngeng gitu. Nah, itu kan film buat anak kecil, tetapi kenapa iklannya di situ malah Suzuki? Ternyata Suzuki juga berpikir yang sama. Nanti si anak-anak kecil itu akan menjadi dewasa, dan si anak yang dewasa itu pasti akan kepikiran pada Suzuki. Jadi walaupun misalkan di Indonesia Suzuki itu tidak terlalu laku, tetapi orang-orang yang ngefans itu fansnya berat pada Suzuki. Lalu penggunaan Sinterklas ini juga sangat penting karena Sinterklas itu adalah simbol dari budaya Amerika Serikat, simbol dari sistem religi mereka, dan simbol dari kehangatan keluarga. Jadi orang-orang Amerika Serikat itu selalu membayangkan, selalu menikmati nuansa-nuansa atau suasana-suasana di mana mereka berkumpul bersama keluarga di musim dingin, di depan perapian, sambil minum Coca-Cola. Nah, ini kan suasana dan nuansa yang akan diingat terus. Nah, karena Coca-Cola itu menancapkan gagasan bahwa mereka itu adalah Sinterklas, bahwa mereka itu di musim dingin seperti itu dengan suasana dan nuansa yang seperti itu, maka orang-orang Amerika Serikat akan selalu teringat, terngiang-ngiang. Jadi mereka bukan hanya jual produk, tapi jual romansa. Mereka jual suasana, kehangatan, kekeluargaan, dan lain sebagainya. Dan ini sesuatu yang berbeda dengan Pepsi misalkan. Pepsi itu sejak awal melambangkan dirinya itu sebagai warna biru, merah, putih seperti lambang Amerika Serikat. Jadi yang mereka wartakan biasanya adalah patriotisme, tentang kegagahan dan sebagainya. Sedangkan Coca-Cola itu melambangkan kekeluargaan, kehangatan di tengah-tengah musim salju, di tengah suasana Natal dan sebagainya. Nah, ini membuat kesan terhadap Coca-Cola itu jauh lebih kuat daripada kesan terhadap Pepsi. Baraya bisa bayangkan kan bagaimana pesan-pesannya ada di situ. Dan inilah yang pada akhirnya membuat Coca-Cola itu diterima oleh masyarakat secara luas dan menjadi penguasa pangsa pasar untuk minuman-minuman bersoda di seluruh Amerika Serikat. Di mana Pepsi pada waktu itu
bangkrut. Bahkan sebelum Coca-Cola merilis Sinterklasnya itu, Pepsi sudah bangkrut duluan tahun 1931 itu. Apa yang menjadi alasan? Nah, ini penting juga bahwa Pepsi itu seringkali mengeluarkan atau membuat spekulasi-spekulasi dalam bisnis. Di antaranya adalah dalam investasi gula, dalam membuat racikan, resep, pemasaran dan sebagainya. Mereka itu terlalu sering berspekulasi dan akhirnya mereka bangkrut di tahun 31 itu. Ketika mereka pada akhirnya berhasil bangkit lagi tahun 46-47-an setelah Perang Dunia Kedua, bangkit gara-gara pinjol. Nah, mereka pun melakukan kesalahan yang sama. Jadi ini bukan kesalahan sebenarnya, ini memang gaya perusahaan mereka, yaitu mereka jor-joran berspekulasi habis-habisan dalam bidang pemasaran dan manajemen. Tokoh-tokoh atau orang-orang terkenal, atlet-atlet yang hebat itu semuanya ditarik untuk menjadi bintang iklannya Pepsi. Beda dengan Coca-Cola yang ngambil gratisan Sinterklas, Pepsi itu menawarkan, coba Baraya yang kenal sama artis-artis Hollywood atau artis-artis itu pasti kenal dengan iklan Pepsi karena Beyonce, Katy Perry, Lionel Messi, tokoh-tokoh paling terkemuka di bidangnya, Jajang Haliman, Ujang Suhendar, itu dijadikan bintang iklan Pepsi. Dan kalau Baraya hidup di tahun 1980-an, 1990-an, Baraya akan mengenal beberapa hal yang khas dari iklan-iklan Pepsi. Yang pertama itu adalah bahwa bintang-bintang mereka itu bintang yang kelewat ke sohor, dan yang kedua itu adalah mereka selalu frontal dalam melawan Coca-Cola. Jadi sering langsung dibanding-bandingkin dalam satu iklannya itu, begitu. Dan inilah yang pada akhirnya memunculkan istilah perang cola di Amerika Serikat dan di seluruh dunia. Bintangnya adalah Pepsi lawan Coca-Cola, tetapi tentu saja dengan sistem pemasaran yang sama sekali lain. Tetapi, nah, spekulasi Pepsi juga sebenarnya sempat membuat Coca-Cola itu goncang, bahkan hampir meninggal dunia. Yaitu terjadi sekitar tahun 1980-an. Pada waktu itu, Pepsi Cola itu dengan strategi pembanding-bandingannya itu bikin sebuah iklan yang semacam candid camera gitu. Jadi ceritanya di tempat-tempat umum, orang-orang dipanggil secara acak, kemudian disuruh nyeruput. Ada minuman ini dan minuman ini. Kemudian mereka ditanya, mana yang lebih enak? Nah, saya sebut yang ini, saya sebut yang ini, saya pilih yang ini, saya pilih yang ini, begitu kan? Dan setelah dibuka, ternyata yang dipilih itu adalah Pepsi Cola, bukan Coca-Cola. Reaksi orang yang kaget itu, dan pembuktian bahwa rasa Pepsi Cola itu lebih enak, itu benar-benar mengangkat pangsa pasar Pepsi Cola sampai setinggi-tingginya 90% mencapai, dan itu menjatuhkan Coca-Cola. Karena di situ akhirnya terbukti bahwa selama ini Pepsi Cola selalu lebih enak daripada Coca-Cola. Bukan hanya pernyataan dari kebanyakan orang, tetapi juga pembesar-pembesar Coca-Cola pada waktu itu menyatakan bahwa iya, kami mengakui bahwa Pepsi Cola lebih enak daripada Coca-Cola. Dan karena itu, tahun 1982 itu Coca-Cola yang telah kehabisan sebagian pangsa pasarnya itu berspekulasi. Nah, ini sesuatu yang jarang dilakukan Coca-Cola, yang biasa dilakukan Pepsi malah dilakukan Coca-Cola saking kepepetnya mereka. Yaitu mereka berspekulasi soal rasa baru Coca-Cola. Mereka bikin Coca-Cola rasanya baru karena mereka tahu bahwa Coca-Cola rasanya nggak enak dibandingkan Pepsi. Begitu. Nah, ini sesuatu yang harus kita garis bawahi, Baraya, bahwa ternyata produk yang paling laku itu seringkali bukan yang paling baik. Kenapa? Karena pendekatannya beda. Produk-produk yang paling bagus itu umumnya memang fokus pada kualitas produknya. Sedangkan yang paling laku itu fokus pada bagaimana cara mengiklankannya. Begitu. Nah, Coca-Cola dari dulu, dari awal sampai tahun 80-an itu, mereka bisa berjaya gara-gara bukan enak, tetapi gara-gara mereka menghasilkan pengiklan yang bagus, gara-gara manajemennya bagus, sehingga mereka bisa menyediakan Coca-Cola dimanapun mereka mau. Ini sama sekali lain dengan Pepsi. Pepsi sejak awal ribut terus gontok-gontokan di dalam manajemennya, kemudian pemasarannya terlalu banyak spekulasi, dan walaupun rasanya enak, mereka tidak bisa menyediakan Pepsi dimanapun mereka inginkan, atau dimanapun pangsa pasar mereka menginginkannya. Untung saja pada waktu itu Coca-Cola tobat. Coca-Cola sadar bahwa iya, kami sejak awal memang kalah rasanya dibandingkan Pepsi, tetapi kami tidak boleh berfokus pada itu. Kami tetap fokus pada pemasaran, pada manajemen, pada ketersediaan barang.
Jadi akhirnya apa? Ketika hype-nya Pepsi Cola itu sudah di puncak, kemudian turun melandai, Coca-Cola tetap berhasil ada di atas dan mempertahankan pangsa pasarnya sampai sekarang. Dan inilah yang saya bilang tadi, sesuatu yang penting untuk dikaji, yaitu kalau Baraya punya negara, kalau Baraya punya agama, kalau Baraya punya kelompok dan sebagainya, fokusnya bukan hanya ada di dalam negara itu, fokusnya adalah bagaimana cara Baraya memanajemen, bagaimana caranya Baraya mengakomodasi konflik dan sebagainya. Kalau Baraya menyebut bahwa Indonesia itu hebat, makmur, indah, luar biasa, bla bla, bacot. Kalau di dalamnya tetap ada perselingkuhan, kalau di dalamnya ada tetap gontok-gontokan, dari akar rumput sampai presidennya ribut dan sebagainya, maka sesuatu yang sangat baik pun itu tidak akan bisa dianggap menjadi sangat baik dan tidak akan menjadi laris manis di pasaran atau dikenal sama masyarakat dunia. Karena apa? Ya karena manajemennya ribut, karena rakyatnya berantem terus, karena tidak ada yang bisa mempertanggungjawabkan soal keamanan di dalam situ. Sekarang Baraya datang ke Indomaret, Alfamart, atau warung Maijah gitu ya, yang di depan situ. Baraya pasti akan menemukan Coca-Cola di situ, atau beberapa varian dari anak-anak perusahaannya. Tetapi Baraya tidak akan menemukan Pepsi Cola dimanapun di Indonesia. Kenapa seperti itu? Ya, orang-orang Pepsi Cola akan mengatakan bahwa ya kami mundur dari Indonesia karena pangsa pasar kami sudah benar-benar habis digondol oleh Coca-Cola. Kami menyatakan bahwa oke, Coca-Cola bagus, berhasil, kami di sini akan menyerah saja terus kabur. Banyak di antara mereka yang mengatakan seperti itu. Tapi itu sebenarnya bukan masalah inti, bukan masalah utama. Yang menyebabkan mereka dikalahkan di Indonesia adalah bukan karena persaingan dengan Coca-Cola, tapi gara-gara mereka ribut sama Indofood. Indofood itu adalah rekanan mereka, partner mereka dalam memproduksi minuman Pepsi itu. Nah, kemudian Pepsi berantem sama Indofood gara-gara ya sesungguhnya masalah-masalah yang ideal. Misalkan Indofoodnya gagal untuk mensejahterakan pegawainya dan sebagainya, sesuatu yang sangat baik. Tetapi sejak awal sampai sekarang, Pepsi Cola itu memang kurang baik dalam memanajemen konfliknya. Jadi konfliknya kesana kesini dan akhirnya merugikan mereka sendiri. Sedangkan Coca-Cola, walaupun tentu saja sebagai perusahaan mereka itu banyak menghasilkan konflik di dalamnya, tetapi mereka bisa mengakomodasinya dan bisa membuat manajemen tetap bertahan dan menghasilkan produk-produk unggulan. Jadi ketemu masalahnya, ketemu solusinya juga. Nah, itulah pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari perang Coca-Cola lawan Pepsi Cola. Saya sendiri tidak pernah ngenyot minuman-minuman yang seperti itu. Pepsi Cola seumur hidup nggak pernah, Coca-Cola 2 kali atau 3 kali lah seumur hidup ya. Ya, kebanyakan bandrek. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.